Halo teman-teman, selamat datang di JGU Talkshow. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan salah satu dosen JGU yang mempunyai segudang prestasi. Beliau adalah dosen dari Fakultas FTIK, Ibu Halimatus. Halo Ibu, gimana kabarnya? Sehat? Baik, Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Hani. Minta waktunya sebentar ya Bu. Bu, ada gak sih inovasi yang udah atau sedang dikembangin di masa COVID-19 seperti ini? Kalau saya dari pengalaman sendiri itu ya, Ya. kebetulan tesis saya kemarin, jadi saya kan baru lulus gitu ya, baru lulus dari master programs gitu ya. Nah, kebetulan salah satu project yang tim dan saya kembangkan gitu ya, jadi kita dalam suatu tim gitu ya, itu adalah inovasi untuk pendeteksian COVID-19 symptom. Salah satunya adalah fever. Nah, kebetulan kami juga mengembangkan itu untuk mendeteksi gimana dia mobilitas dari prototipe yang kita kembangkan itu bisa diterapkan di COVID-19 pandemic saat ini. Udah berapa lama jadi dosen, Bu? Untuk berapa lamanya belum sampai 1 tahun sih. Masih baru ya? Iya benar. Menurut Ibu, tantangan apa yang dijalani sebagai pengajar muda? Oke, pengajar muda. Karena memang kita pengajar muda gitu ya, secara pengalaman kita mungkin nggak punya lebih daripada dosen-dosen yang sudah senior gitu ya. Iya. Kalau dosen-dosen yang sudah senior tentu saja pengalaman nggak hanya di bidang kerja gitu ya, di bidang kerja, tapi juga dia mungkin di industri juga ada pengalaman seperti itu. Sedangkan mungkin secara saya sendiri gitu ya, saya sendiri setelah menempuh S1, setelah pendidikan S1 saya langsung ke S2. Jadi mungkin experience untuk dunia kerja mungkin belum terlalu matang gitu ya. Jadi di situ sih kayak challenge-nya yang harus saya improve lagi gitu. Saya perlu belajar lagi tentang bagaimana dalam dunia bekerja juga diimplementasikan ke dalam dunia pendidikan gitu ya. Jadi lebih banyak belajar lagi sih. Gitu. Bagaimana pandangan Ibu melihat perubahan pendidikan yang terjadi sekarang ini? Perubahan ya? Iya. Secara perubahan sih signifikan sih ya. Kalau saya membandingkan gitu ya dari mungkin pendidikan di masa sebelum pandemi setelah pandemi ini gitu ya. Tentu saja perubahannya itu signifikan banget gitu ya. Karena dari segi belajar itu kalau misalnya during pandemic kita harus dituntut untuk belajar sendiri gitu kan. Mahasiswa harus dituntut untuk mandiri dan belajar sendiri. Nah, di situ sih challenge-nya untuk mahasiswa dapat lebih mandiri. Karena memang di dunia pekerjaan gitu ya, kita kan dituntut untuk problem solving secara mandiri. Ya. Kita nggak bisa lagi tanya ke dosen Sekian kita talkshow hari ini. atau Saya mungkin ucapkan terima kasih dan kita sampai jumpa. nggak akan lagi dibimbing gitu ya. Jadi kita harus tahu gimana nih ada problem dan kita harus solve secara mandiri. Nah di situ mungkin untuk mahasiswa kita dilatih gitu ya, dilatih untuk kita bisa mandiri dalam belajar, kita bisa karena memang di era saat ini kan kita bisa mendapatkan ilmu dari mana saja gitu ya, dari YouTube, bisa dari Google, gitu. benar sekali. Nah di situ kita itu akhirnya dituntut untuk mandiri. Nah, di situ kita pasti ada skill yang kita dapatkan dari situ. Tapi juga ada untuk kontranya gitu ya. Ada beberapa mahasiswa yang mungkin tidak bisa adapt atau nggak bisa beradaptasi dengan perubahan seperti itu. Nah, di situ sih mungkin ada beberapa minus atau plusnya. Apa sih yang menjadi kriteria mahasiswa yang baik di kacamata Ibu? Mahasiswa yang baik mungkin agak ini sih ya berkesinambungan dengan pertanyaan sebelumnya gitu ya. Mahasiswa yang baik menurut saya sih tidak hanya dari attitude gitu ya, karena memang etika itu memang salah satu yang kita pelajari gitu ya. Bahkan di IT sendiri kita itu harus ada
pelajaran mengenai etika profesi. Bagaimana kita menjalankan profesi itu secara beretika, tidak hanya kita intelligence, maksud saya tuh tidak hanya kita berintelektual gitu ya, tapi juga kita harus memiliki etika dalam menjalankan profesi kita sebagai IT gitu. Misalnya kita gimana sih caranya menjadi programmer yang beretika seperti itu. Beretika artinya kita tentu saja mengembangkan misalnya program-program yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan malah menjadi misalnya program-program yang kurang bermanfaat atau menjadikan suatu danger bagi masyarakat seperti itu. Nah, mahasiswa yang baik selain beretika juga adalah skill mereka dalam kemandirian, juga skill mereka dalam beberapa hal yang harus ditingkatkan gitu ya. Apalagi during pandemic seperti ini. Mungkin saat kita kelas, saat kita kelas itu ada beberapa mahasiswa yang mendengarkan atau mungkin tidak mendengarkan gitu ya, who knows gitu ya, soalnya kan daring gitu ya. Nah di situ itu merupakan challenge kita gimana engage mereka untuk lebih aware dengan apa yang kita sampaikan, juga mungkin sebagai tantangan untuk mereka gimana mereka improve diri mereka sendiri ketika mungkin pembelajaran tatap muka tidak lagi dilakukan seperti itu. Ekspektasi terbesar Ibu terhadap seorang mahasiswa. Ekspektasi karena memang berbeda ya, kalau misalnya kita peralihan dari SMA terus sekarang menjadi mahasiswa gitu ya. Tentu saja ekspektasi saya itu mereka harus lebih kritis gitu ya. Kalau kita di SMA mungkin ada beberapa yang mungkin mengikuti OSIS gitu ya. Sebagai mahasiswa tentu saja kita agents of change gitu ya. Kita harus benar-benar berpikir kritis tentang apa yang ada di sekitar kita. Juga kita tentu saja lebih dewasa gitu ya daripada umur kalau kita di senior high school gitu ya. Nah di situ tentu saja yang saya ekspektasikan adalah mereka sebagai agent of change, mereka patut untuk mengkritik secara kritis, aware dengan apa permasalahan di sekitar seperti itu sih. Mengapa Ibu memilih menjadi dosen di usia muda? Oke. Sebenarnya sih itu adalah passionnya sebenarnya passion saya gitu ya, kalau saya boleh cerita sedikit gitu ya. Passion saya adalah untuk research gitu ya. Pertama kali saya mungkin secara benar-benar research gitu ya. Benar-benar research adalah ketika kita mengikuti PKM misalnya waktu kita mahasiswa gitu ya. Nah, di situ saya merasa find passion and comfortable with it gitu ya. Nah, di situ saya merasa saya perlu untuk mengembangkan apa yang saya minati, apa yang motivasi yang ingin saya lakukan gitu ya. Nah, di situ saya berpikir, oh, jadi dosen adalah salah satunya adalah menjadi seorang researcher juga gitu. Jadi akhirnya saya memilih karena ada kesempatan juga gitu ya, ada kesempatan dan ada jalan, akhirnya saya pun memilih menjadi dosen. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk sesi benar atau tidaknya. Jadi Ibu tinggal jawab benar atau tidaknya aja. Oke. Benar atau tidak, perguruan tinggi ini memiliki media pelajaran yang modern? Benar. Benar atau tidak, dosen dalam perguruan tinggi ini bersedia memberikan perhatian secara individual kepada mahasiswanya? Benar. Benar atau tidak, karakter mahasiswa saat ini kritis? Antara benar atau tidak. Mungkin benar aja sih ya, optimis gitu ya. Benar atau tidak, pembelajaran online ini meningkatkan produktivitas baik mahasiswa maupun dosen? Ini agak tricky sih ya. Mungkin kalau bisa saya jawab, tidak. Tidak. Oke. Benar atau tidak, dosen boleh menambah nilai mahasiswa dengan persyaratan tertentu? Kalau nilai ya? Iya. Kalau nilai sih boleh sih ya. Menurut saya benar. Tapi untuk syarat-syarat tertentu yang, karena memang kita nggak hanya berpatokan pada nilai gitu ya. Tapi kita juga harus ada soft skill, ada nilai lain yang nggak hanya dia itu secara akademik, tapi juga ada beberapa nilai yang kita pertimbangkan. Dan di situ
well, it's okay, it's fine. Gitu. Ibu udah, terima kasih ya. Oke, Sekian talk show hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu di talk show selanjutnya.